keterlaluan, tindakan yang sangat keterlaluan ya. Nilai kerugian negaranya hampir 9 miliar lebih. Jadi ini kami wajib menegur dia dengan laporan ini. Bang, terserah ini kan dia mau membantah, mau seperti apa, itu terserah dia. Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang dungu yang nggak punya otak. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mereka takut semua di penjara karena udah diketahui tersangka, ya, dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Paritalupi Kabupaten Bulukumba. Lagi dan lagi yang kita bahas adalah Roy Panci. Kenapa Roy Panci ini menjadi sorotan utama di dalam setiap konten-konten kita? Karena beliau ini adalah memang salah satu aktor besar yang menggiring opini kebohongan di media sosial terkait soal ijazah Pak Jokowi yang dia tuding sebagai ijazah palsu. Dan karena itu memancing banyak orang untuk kemudian ikut terlibat bagaimana mempreteli Roy Panci. Salah satu sebutlah misalnya Farhad Abbas yang juga turun gunung bersama dengan salah seorang praktisi hukum, Koboi, siapa lagi kalau bukan Firdaus. Kedua orang ini menambah bobot masalah yang dihadapi Roy Suryo karena kemudian memberikan laporan juga dengan kasus yang berbeda. Dan yang paling unik adalah kasus perampasan aset negara yang hari ini Firdaus nyatakan sebagai kasus pencurian Panci. Ini hal yang sangat memalukan sesungguhnya bagi Roy Suryo atau Roy Panci. Karena Panci ini yang sepertinya memang menampar mukanya ini Roy Panci, sehingga dia ngamuk, sahabat. Bayangkan kalau dia kata-katai Firdaus sebagai orang yang dungu, orang yang bodoh, kudet, segala macam cacian. Seandainya durasi videonya panjang, mungkin dia akan sebut semua. Nah, seperti apa pernyataan daripada Roy Panci menanggapi laporan yang dilakukan oleh Firdaus dan Farhad Abbas? Ini kita simak videonya. Ini udah keterlaluan, tindakan yang sangat keterlaluan ya. Nilai kerugian negaranya hampir 9 miliar lebih. Jadi ini kami wajib menegur dia dengan laporan ini. Bang, terserah ini kan dia mau membantah, mau seperti apa, itu terserah dia. Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang dungu yang nggak punya otak. Iya, saya minta bukan hanya dijadiin tersangka, segera ditangkap. Mereka takut semua di penjara karena udah diketahui tersangka, ya, dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk. Tidak ada rotan akar pun jadi. Peribahasa itu sepertinya cocok untuk menggambarkan polemik yang sedang dihadapi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Bagaimana tidak, mantan politikus Partai Demokrat itu tidak hanya dilaporkan soal tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, tetapi juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tudingan perampasan aset negara oleh lawyer non-aktif Firdaus Oiwobo. Lantas seperti apa Roy Suryo menanggapi laporan tersebut? Dan benarkah ia akan menempuh jalur hukum? Itu fitnah luar biasa. Kita kan tahu semua. Dia lawyer yang sudah dipecat kan. Jadi dia sendiri sudah karena dia kan loncat dan kemudian kena etik dan sekarang digantung. Ya, nggak bisa lagi dia bilang sebagai lawyer. Satu, dua, dia kudet, kurang update. Ya, itu nggak ada peristiwanya. Ya, peristiwa itu nggak ada. Dia kudet, kurang update karena sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tahun 2019 saya kalau nggak salah, yang menanggapi bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mencabut gugatan itu dan minta maaf. Jadi udah kalah. Jadi dia mencabut gugatan itu. Jadi peristiwa itu udah nggak ada. Itu ngaco bener nih orang namanya Firdaus Oiwobo ini ya. Itu sudah dipecat dari lawyer ya, dan tidak bisa lagi sekarang karena basnya berita sumpahnya udah. Terus kemarin saya dengar dia malah ngaku-ngaku mau nantang tinju. Ini otaknya udah nggak jelas orang itu ya gitu. Jadi saya ketawain aja ya gitu, orang yang kudet kurang update kayak gini ya gitu. Jadi ya saya senyum saja, orang-orang kudet kayak gini di anu saja ya gitu. Sudah dia ada peristiwanya dan dia kalau orang kudet kurang update itu ya berarti bodoh ya. Kemudian sudah nggak punya izin masih bodoh, itu
namanya ya gitu. Jadi saya nggak perlulah nanggapin orang-orang nggak punya otak kayak gini. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Kombasmi resmi melaporkan saudara Roy Suryo ya, dengan Rismond dengan pasal yang berbeda-beda. Namun untuk Rismond sedang diproses konselingnya. Kalau untuk Roy Suryo sudah diterima LP-nya. Satu orang udah nggak punya lagi izin, 2, 3 kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh loh. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Ini udah keterlaluan, tindakan yang sangat keterlaluan ya. Nilai kerugian negaranya hampir 9 miliar lebih. Jadi ini kami wajib menegur dia dengan laporan ini. Bang, terserah dia mau membantah, mau seperti apa, itu terserah dia. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja dah. Udah dia biar cari tahu sendiri. Ya gitu. Kalau dulu misalnya perkara apa dan kalau sudah inkrah tuh gimana. Ya jelas-jelas betul. Ya biar dia cari dah putusannya dan biar dia kemudian mendapatkan tertawaan dari seluruh Indonesia. Mereka takut semua di penjara karena udah dikit lagi tersangka ya. Dan akan mengalami masa depan yang buruk akibat mulut yang buruk, otak yang buruk, tudingan yang buruk, itu yang akan mereka alami. Pada poin ini tentu kita akan bertanya sebenarnya yang kudet, yang bodoh, yang dungu ini siapa? Apakah ia menuduh atau yang tertuduh? Saya kira netizen dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya orang yang paling kudet di seluruh dunia, jadi ini jangan di Indonesia, di seluruh dunia adalah Roy Panci ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Saking kudetnya persoalan skripsi pun dia persoalkan, di mana skripsi itu yang dia soal adalah soal pengesahan skripsinya Pak Jokowi. Yang notabene-nya itu belum tentu demikian. Ataukah misalnya boleh jadi memang aturan di masa itu tidak harus terlampir pengesahan skripsi, dan kita tidak tahu bagaimana aturannya. Artinya bahwa yang terjadi pada Roy Suryo ini sesungguhnya dialah yang kudet sejati. Yang kedua, kenapa saya berani mengatakan demikian? Bahwa tidak mungkin ijazah Pak Jokowi itu dipersoalkan kalau dia tidak kudet. Sebab UGM sudah mengeluarkan pernyataan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya ijazah, ketika lembaga yang mengeluarkan sudah mengatakan sah, maka sah itu. Tidak peduli apapun proses atau apapun embel-embel yang ada di belakangnya. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi di bangsa kita, bahwa ada memang sekelompok orang yang sedang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk dua hal. Pertama, saya kira saya sepakat dengan apa yang beredar hari ini bahwa ini erat kaitannya dengan politik. Yang kedua, ini adalah erat kaitannya dengan ajang balas dendam, akumulasi kekecewaan dari orang-orang yang dulu memiliki masalah besar di bangsa ini dan digepre habis-habisan oleh Presiden Jokowi. Dan itu jelas orangnya siapa, dan hari ini dia menjadi penasihat hukum yang keluar-keluar membela Roy Suryo dan kawan-kawan yang namanya si Tompel XHT. Karena organisasinya dibukukan waktu itu. Itu yang terjadi, sahabat. Jadi kalau misalnya Roy Suryo hari ini mencak-mencak, kita ketawain saja. Kenapa? Karena itu juga tidak ada gunanya. Sebentar lagi orang ini akan menjadi pesakitan. Yakin itu. Dia akan menjadi tersangka. Kenapa? Karena dia jelas-jelas melakukan fitnah yang sangat keji terhadap mantan pemimpin 10 tahun di negeri ini. Negeri yang diciptakan, yang dikokohkan oleh ulama-ulama Nusantara. Oleh karena itu orang-orang berandal seperti ini wajar kalau nanti dia menjadi pesakitan. Karena menurut saya dia mendapatkan karmanya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.